Mau tahu dong, kenapa Pak Harto? Kebetulan, ia sedang berada di wilayah tersebut dan mengombandani satuan Wehrkreise di sana, Nak. Apa itu, Pak? Wehrkreise itu strategi pertahanan kawasan begitu, Le. Diambil dari bahasa Jerman, dulunya Wehrkreise adalah strategi yang digunakan para tentara kita saat menghadapi agresi militer 1 dan 2 oleh Belanda. Oh, begitu ya, Pak? Iya, Le. Oh iya, lalu Pak Harto sendiri tadi setuju tidak untuk memimpin penyerangan itu? Setelah menerima perintah dari Pak Bambang dan Sri Sultan, beliau bersedia, Le. Untuk menyampaikan perintah tersebut, pada tanggal 14 Februari 1949 pukul 23, Sri Sultan sendiri memanggil Soeharto ke keraton. Karena ada aturan jam malam yang cukup ketat, agar tidak menarik perhatian, Soeharto pun diam-diam datang menyusup melalui jalur rahasia masuk ke dalam perkampungan. Ia pun harus menyamar dengan pakaian adat Jawa hasil dandanan Hendro Bujono, seorang abdi dalam keraton kala itu. Anak buahnya mengamati dari kejauhan. Terima kasih atas kesediaan untuk datang, Pak Harto. Saya yang berterima kasih atas kesempatan dan undangan ini. Ada apa dan bagaimana gerangankah Ngarso Dalem memanggil saya kali ini? Saya ingin berbicara empat mata dengan Pak Harto. Membicarakan sebuah rencana penting untuk mengangkat nama Indonesia dan tentara kita di mata dunia. Seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya dengan Pak Dirman, kami punya ide bahwa Pak Harto mampu memimpin penyerangan ini yang nantinya akan disebut serangan spektakuler. Pak Harto, saya minta apakah Bapak sanggup melaksanakan serangan umum besar-besaran di siang hari bolong untuk memengaruhi sidang Dewan Keamanan PBB? Saya bersedia. Baik, begini rencananya. Serangan tersebut akan mengunci Yogyakarta dari Belanda. Dimulai dari pukul 6 saat sirene di samping Pasar Beringharjo berbunyi. Seluruh prajurit akan memakai janur kuning yang diikat di leher, kepala, atau tangan sebagai simbol keselamatan seperti cerita wayang Anomanobong. Akan banyak pers dan anggota delegasi yang menjadi saksi serangan ini. Laksanakan, jangan sampai gagal. Siap, Ngarso Dalem. Nah, begitu, Le. Oleh Sri Sultan ditegaskan bahwa rencana ini tidak boleh gagal, karena besar sekali nama dan wajah Indonesia dipertaruhkan di sini. Kalau sampai gagal, hanya akan menjadi bukti yang memperkuat omongan Belanda. Susah sekali ya, Pak? Tentu, Le. Memang tidak mudah untuk semua, baik untuk yang melaksanakan maupun bagi Sudirman yang menyusun strategi dari kejauhan. Semuanya harus matang dan penuh kehati-hatian. Sementara itu, jauh di persembunyiannya bergerilya, Sudirman tengah menyusun juga strategi untuk menahan tentara Belanda agar tidak bisa masuk ke Yogyakarta dari kota-kota di sekitarnya. Ia berkoordinasi dengan Letkol Hutagalung, Kolonel Bambang, dan Letjen Simatupang untuk terhubung pula dengan pasukan-pasukan Wehrkreise dan Sub-Wehrkreise sekitar untuk menutup atau menggagalkan masuknya pasukan ataupun bantuan untuk pasukan Belanda. Wah, dari jauh pun Pak Dirman masih turun tangan ya, Pak? Tentu saja, Le. Tanpa beliau sebagai salah satu otak dari rencana ini, serangan ini tentu tidak akan dapat terlaksana.